Oke, baiklah, kali ini kita mencoba untuk membuat aplikasi Android menggunakan C#. Yang perlu kita install adalah yang pertama Microsoft Visual Studio. Dapat di-download di alamat ini, microsoft.com dan seterusnya. Dan versi Express dapat di-download lewat tombol download. Nah, kemudian yang kedua adalah Mono for Android. Dapat di-download di alamat ini. Dan download dari ini. Oke, kita akan mencoba membuat satu project. Pertama-tama kita buka Microsoft Visual Studio 2010. Oke. Nah, untuk dapat menggunakan Mono for Android, untuk menggunakan Android, kita membutuhkan Visual Studio minimal 2010. 2012 juga bisa digunakan. Namun yang saya gunakan contohnya di Visual Studio 2010. Lalu kita pilih C# Development Setting, Start Visual Studio. Oke, hingga muncul tampilan seperti ini. Kalau pertama kali membuka Visual Studio 2010, maka nilai di sini akan kosong, tidak ada isinya. Karena setelah menggunakannya, maka di sini adalah project-project yang telah lalu. Kemudian kita membuat new project. Kemudian dipilih Visual C#. Kemudian dipilih Android. Nah, kemudian ada beberapa macam contohnya, namun saya sarankan untuk menggunakan contohnya Android Application paling atas. Saya namakan menjadi untuk coba Android. Setelah itu kemudian oke. Pada saat muncul seperti ini, maka kita harus menginstal dulu Android SDK, di mana dapat kita download alamat ini, developer.android.com SDK dan seterusnya. Saat pertama kali menginstal Android SDK, maka akan ditanyakan semacam ini, ada Android SDK Manager. Nah, kita otomatis sudah terinstall Android SDK Tool, namun pada saat kita membutuhkan emulator, maka kita bisa menambahkan berbagai macam ekstras di sini. Dan kemudian membuat emulatornya. Oke, apabila masih tetap muncul seperti ini, maka klik OK, kemudian pilih Tool, lalu Option, kemudian pilih Xamarin. Nah, ini no Android SDK, maka ganti ke dimana SDK-nya diinstal. Saya tadi installnya di C dan program file Android SDK, kemudian OK. Lalu apabila muncul semacam ini, can find adp.exe, maka kita harus menginstal platform tool terlebih dahulu. Kita bisa membuka di sini, kemudian pilih AVD Manager, SDK Manager juga boleh. SDK Manager. Nah, di sini install platform tool. Centang, kemudian pilih
install. Nah, pada saat install akan ditanyakan seperti ini, maka kita pilih accept license dan pilih install. Oke, ini saya error karena saya milihnya pakai Windows 64, jadi harus diklik kanan run as administrator. Nah, saya ulangi lagi, pilih platform tool, kemudian tidak perlu, platform tool aja yang kita butuhkan, install, kemudian pilih accept. Nah, saya akan mendownload SDK platform tool version 19.01 tergantung dari revisi di sininya berapa. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, setelah ini ada downloading paket, kita pilih close dan kita sudah punya install. Maka di bagian sini Android SDK udah ada platform full dan ada ADB. Kita kembali ke sini, kita oke dulu, lalu kita kembali oke. Nah, udah tanda centang. Kemudian kita pilih oke. Nah, sekarang kita udah punya project di sini. Oke, kemudian akan muncul gambar seperti ini. Nah, atas sudah properties, kita lihat dari atas, namanya coba Android. Saya memilih Android targetnya 4.0 karena saya mencobanya pakai Android yang Aspen Summit. Jadi saya pilih yang 4.0. Kemudian ini manifest kalau ada, assembly info, jangan coba Android, copyright dan seterusnya. Ini dapat juga diganti di bagian ini, untuk manifest di sini pun juga bisa. Kemudian referensi, ini ada referensi yang membedakan dengan sisa biasa adalah di sini ada mono.android. Komponennya belum ada dan ini ada beberapa aset. Apabila ditambahkan aset, nantinya bisa ditaruh di bagian sini. Nah, yang paling penting adalah ini, resource. Yang pertama, ikon. Ini adalah ikon, nanti tampilnya di Android bagaimana. Kita bisa menggantinya, bukan buat yang baru, dan mengambil ini dan menaruh ini, ganti. Namun bisa juga kita membuka file PNG dan dimasukkan ke sini. Kemudian layoutnya, tampilannya ada ini, ada tombol, ini ada tombol baterai, sinyal. Kita bisa mendrag ini kalau kita pengen semuanya, atau kalau pengen kecil cukup kecil ini. Nah, ini untuk melakukan setting pakai yang biru. Nah, bagaimana untuk menggantinya? Menggantinya di sini tidak ada layout, properties. Kita menggantinya melalui ini, stringnya. Yang pertama kalau kita lihat di sini ada hello world, click me. Nah, ini kalau kita lihat di sini kan sama dengan 5 ini. Kita bisa mengunci menjadi belajar Android susah.
ini adalah nama aplikasinya. Nama aplikasinya nanti akan tampil. Karena saya tadi membuatnya project coba Android, maka di sini otomatis juga coba Android. Saya bisa mengenal sisap Android. Di aplikasi main. Oke, ini adalah tampilannya, isi dari tampilannya, ini layoutnya, kemudian ini adalah activity-nya. Nah, ini adalah apa yang program di sini, misalkan on create menampilkan layout main, menampilkan ini main. Kemudian ada sebuah button atau tombol ini. Apabila button dikliknya maka akan muncul tulisan string, tulisannya klik. Oke, sekarang kita bisa membuat APK-nya. Untuk membuat APK, kita ubah dari debug ini menjadi release. Setelah itu kemudian kita pilih build solution. Nah, ini ada build in progress. Nah, di sini nanti ada build success. File kita nanti ada di my document Visual Studio 2010. Kemudian sini ada project dan ada coba Android. Kemudian masuk di biasa di bagian bin dan release. Jika belum ada, maka dapat di build menggunakan build paket Java Android for Android APK. Nah, nanti akan muncul paket successfully build. Kita kembali ke release, maka udah terdapat dua APK. Yang pertama yang coba Android biasa dan yang satunya Zint. Kita coba. Saya menggunakan emulatornya adalah pakai BlueStack. Saya tinggal klik 2 kali. Ini installing APK. Saya menggunakan emulatornya BlueStack. Oke, sudah membuka BlueStack-nya, baru loading Android. Nah, sama persis. Saya coba Android, ini PNG-nya. Kalau saya klik, nanti akan muncul satu klik, klik lagi 2 klik, dan seterusnya. Oke. Baiklah, itu contoh untuk membuat file Android menggunakan C#.